Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah keadaan dia sebenarnya pada saat ini. Keadaan dia sebenarnya pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu yuk. Ada situasi seperti apa antara kamu sama dia pada saat ini? Wah, ada situasi sex good time. Aku tutup gambarnya karena nanti takutnya kena ban sama YouTube ya. Teman-teman, ini menandakan bahwa sebenarnya kamu punya banyak waktu yang menyenangkan dengan dia. Ada banyak kecocokan energi, khususnya secara fisik ya, mungkin secara energi seksualitas, karena ini channel 18+. Jadi secara fisik, secara energi seksualitas, kamu punya banyak kecocokan sama dia, punya banyak hal yang menyenangkan ya, karena gimana pun juga dalam satu relasi, seksualitas itu juga sangat amat penting ya. Nah, jadi sebenarnya ada kepuasan secara lahiriah di sini antara kamu sama dia ya. Ada situasi compromise dan making changes. Ini sangat mungkin banget ya. Ada energi ekspektasi, ada energi harapan gitu ya. Semoga ada kompromi, semoga ada jalan tengah dari masalah antara kamu sama dia, dan semoga ada situasi yang bisa berubah. Pastinya berubah jadi lebih baik ya. Making changes, ada perubahan-perubahan yang mungkin diharapkan bisa terjadi ya. Entah itu perubahan sikap, entah itu perubahan perilaku, entah itu perubahan-perubahan yang ke arah lebih positif ya. Dan mungkin saja ini adalah sebuah hubungan yang saat ini sedang diusahakan untuk ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Dan hubungan ini bisa saja hubungan yang banyak membuat kamu berkompromi, berusaha mengerti, berusaha menoleransi ya. Dan ada energi missing and thinking of you ya. Dan dorongan untuk kompromi dan perubahan ini tidak lain dan tidak bukan karena adanya energi dia itu kangen kamu, kepikiran kamu, missing and thinking of you ya. Ada energi kangen, ada energi rindu, ada energi kepikiran kamu ya. Dan energi kerinduan inilah yang juga mungkin memotivasi orang ini buat adanya suatu perubahan ya. Ada energi non-committal atau independen. Nah, salah satu yang menjadi mungkin masalah utama dalam hubungan ini adalah kamu berdiri dengan seseorang yang memang mungkin belum bisa siap untuk berkomitmen, belum siap untuk terikat gitu ya. Di sini ada situasi di mana orang ini sangat-sangat mungkin dalam situasi atau keadaan yang dia belum siap untuk berkomitmen. Kenapa? Karena bisa saja dia belum mandiri. Dia belum mandiri secara keuangan, dia belum mandiri secara pikiran gitu ya. Dia mungkin merasa dirinya itu belum bisa berkomitmen secara penuh. Mungkin yang namanya kesetiaan itu sedang dia perjuangkan untuk bisa fokus sama satu orang. Dia mungkin masih belum siap sama yang namanya kewajiban ketika punya pasangan ya. Tapi balik lagi, energi dari kangen sama kamu, kepikiran kamu bisa saja menjadi suatu trigger dari mau ingin adanya suatu perubahan ya. Ada situasi travel. Jadi di sini mungkin sekali hubungan ini itu LDR gitu ya, atau kamu berdiri dengan seseorang yang sering banget traveling sehingga membuat hubungan ini juga terkadang menjadi sulit untuk bisa sejalan gitu ya. Kita coba lihat lagi ya. Ada situasi apa antara kamu sama dia saat ini? Between the lines, sekarang lagi bingung nih ya. Mungkin saja ada situasi-situasi dia lagi diem atau kamu lagi diem, situasinya sekarang lagi belum jelas gitu ya. Lagi kayak berusaha mencari-cari, bingung dengan apa yang dia mau. Kamu jadi mungkin ngeraba-ngeraba gitu ya. Makanya mungkin kamu juga nonton video ini karena kamu bingung nih apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang. Karena mungkin dia banyak diem, banyak ngindar, nggak banyak berkomunikasi ya. Tuh,
Kenapa? Karena saat ini orang ini tuh sedang fokus sama situasi keuangan, teman-teman, ya. Jadi, salah satu petunjuk utama apa yang sedang terjadi sama dia saat ini, dia sedang dalam situasi pikirannya dia, konsentrasinya dia itu banyak ke arah finansial, teman-teman, banyak ke arah keuangan. Nah, mind on the money. Jadi mungkin banget dia itu sedang banyak konsentrasi ke sana untuk membangun yang namanya masa depan, ya. Tapi di saat dia itu banyak berkonsentrasi ke arah keuangan, dia banyak mendapatkan pertanda-pertanda cinta, banyak mendapatkan pertanda, petunjuk, sinkronitas yang semua mengarah ke arah kamu, ya. Dan sebenarnya sangat mungkin ada energi text message, sangat mungkin sebenarnya ada komunikasi yang ingin disampaikan, tapi lalu ada pesan yang akhirnya tidak tersampaikan karena pada akhirnya ada energi orang ini itu mungkin masih maju mundur, mempertimbangkan pertanda yang dia lihat, pertanda yang dia terima, tapi secara energi dia merasa energinya intim dan bonding sama kamu, energinya dekat dan terikat sama kamu, ya teman-teman, ya. Nah, tapi kan dia maju mundur, ya, kepingin mulai komunikasi. Kita mau lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi sama dia pada saat ini. Pikirkan tentang seseorang, teman-teman. Pikirkan tentang seseorang, ya. Konsentrasi ke dalam kartunya Sora, ya. Kamu boleh lafalkan gitu, ya. Semesta beritahu aku apa yang sedang terjadi kepadanya pada saat ini. Semesta beritahu aku apa yang sedang terjadi kepada, misalnya isi, ya, Doni gitu, ya, pada saat ini. Diulang sebanyak 3 kali, ya, sambil dilafalkan dengan bersuara. Untuk kamu yang masih butuh waktu, ini boleh di pause, ya, karena aku akan mulai pembacaannya. Apa yang sedang terjadi sama dia pada saat ini? Energi konflik. Nah, teman-teman, aku tadi udah bilang, ya, orang ini sedang banyak konflik, ya, sedang ada konflik, mungkin ada konflik di dalam keluarganya, mungkin ada konflik atau ada perseteruan di dalam dalam pekerjaannya dia, dalam bisnisnya dia, atau bahkan ada konflik batin, ya, antara mungkin mau maju atau mau gimana sama hubungan ini, dan mungkin banget dia lagi ada masalah-masalah lain sehingga membuat moodnya dia, perasaannya dia, pikirannya dia itu semakin tidak menentu, ya. Banyak situasi yang tidak menentu. Dan di sini sangat mungkin banget ada banyak hal-hal yang dia itu memang susah sepakat sama orang lain, ya. Karena bisa saja cara berpikir dia unik, atau dia punya sikap yang cenderung bisa saja ada ego dan sebagainya. Ada libation, dan saat ini banyak dari mereka yang sedang berfokus untuk lebih banyak mungkin berusaha melarikan diri ke arah beribadah, ke arah lebih banyak menekuni nilai-nilai keagamaan atau ketuhanan. Mungkin dia meminta petunjuk sama yang di atas, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia rencanakan ke depannya, ya. Jadi banyak dia berkonsentrasi juga ke arah spiritual dan keagamaan dia, karena mungkin banget dia merasa dia perlu banyak sekali petunjuk, ya. Karena saat ini banyak energi trap, ya. Walaupun dia mendapatkan banyak petunjuk yang berhubungan dengan kamu, saat ini dia merasa dalam situasi dia itu terperangkap dalam situasi atau keadaan yang mungkin saja tidak menentu, karena mungkin saja ada keadaan yang tidak jelas gitu, ya. Dia seperti stagnan, mungkin ekonominya mandek, masalah yang tadi Sora bilang konflik juga seperti nggak ada jalan keluar atau belum ada jalan keluarnya, sehingga itu juga membuat dia pergerakannya sulit, ya. Oke. Reservation. Dia sedang berusaha untuk bertahan, ya. Dia sedang berusaha untuk menjaga kestabilan, khususnya kalau Sora lihat di sini masalah finansial, ya. Dan di sini kalau Sora lihat hasratnya itu sebenarnya sangat banyak. Hanya situasinya itu benar-benar terperangkap. Orang ini tuh sebenarnya punya banyak sekali keinginan, mimpi, harapan gitu, ya. Ada energi the dead. Orang ini tuh merasa energinya putus asa, energi stagnansi, bingung harus gimana. Meskipun dia ngerasa adanya keintiman sama kamu, adanya kedekatan sama kamu, tapi sesuatu dan keadaan seperti ini, aku mau kemana gitu, ya. Di sini ada energi protes, ya.
dia itu banyak mengalami tekanan. Ya kalau Sora lihat di komplain, mungkin dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, dia tuh banyak didapatkan tekanan yang kayak komplain ini, komplain itu, dia mungkin dijadikan tempat untuk curhat sana, curhat sini. Dia tuh kayak dalam situasi yang ditekan gitu ya, teman-teman. Ya. Dan saat ini dia mungkin sekali berusaha berpikir dengan logika, ya. Selain dia meminta banyak petunjuk secara keagamaan atau secara spiritual, orang ini tuh berusaha untuk banyak mempertimbangkan dengan logika segala sesuatunya. Banyak hal-hal yang dia pikirkan baik dan buruknya. Makanya dia itu banyak tidak yakin untuk bergerak menghubungi kamu melalui tadi text message ya. Yang sekarang dia cuma bisa lakukan adalah dia berharap, dia berdoa, dia beribadah untuk bisa segala sesuatunya situasi lebih baik, lebih seimbang gitu ya. Orang ini juga banyak yang melarikan diri ketika stres itu tidur ya. Banyak ada orang-orang yang ketika stres itu tidur. Salah satunya aku ya. Aku tuh kalau udah stres atau banyak sekali tekanan dan sebagainya, salah satu pelarian aku tuh tidur yang sangat-sangat panjang. Ya, jadi kayak semacam hibernasi gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bangun secara psikologi, kita harus menghadapi masalah kita ya, sehingga kadang-kadang badan itu memilih untuk udah deh tidur aja, shutdown aja, jadinya otak yang nggak aktif tidak harus menghadapi masalah yang ada. Itu salah satu kenyataan atau salah satu hal yang mungkin terjadi sama orang, karena Sora sendiri ngalamin itu ya. Jadi kayak yang ngerasa ketika dia tidur itu lebih tenang karena otak itu kan nggak aktif ya gitu loh, dalam kondisi tidak harus menghadapi kenyataan, tidak harus menghadapi masalah. Kadang pelariannya badan kita jadinya bawaannya kayaknya mau tidur terus atau ngantuk. Itu bisa teman-teman ya. Dan saat ini stres ya, dia banyak sakit kepala, banyak pusing, banyak mumet karena mungkin bingung apa sih jalan keluarnya dari masalah aku ini, aku mesti gimana ya. Lalu kalau soal perasaan dengan kamu, apa yang dia rasakan? Teman-teman, kamu tuh sebenarnya menjadi sumber ide dia ya. Kamu banyak memberikan ide, banyak memberikan inspirasi, banyak dia mendapatkan gambaran vision soal masa depan dengan kamu ya. Dan kamu adalah arti dari sebuah ketenangan, calm. Kamu membawa energi ketenangan, kedamaian, ketentraman, sehingga dia merasa ketika sama kamu tuh ada energi, dia tuh ngerasa ingin bisa istirahat dan tenang ya. Dan dia ngerasa kamu adalah seseorang yang selalu readiness ya. Kamu selalu siap, kamu selalu siaga buat dia. Ada kapanpun dia butuh, ada kapanpun dia butuh support. Kamu selalu berusaha ngasih apapun yang kamu bisa ke dia. Bantuan material, bantuan non material, waktu, tenaga gitu ya. Kamu jadi seseorang yang paling sigap untuk dia teman-teman ya. Dia menyadari kalau saat ini dia seperti tidak punya cukup banyak waktu untuk kamu, tidak bisa mengatur antara kesibukan dengan waktunya dia dengan kamu. Dan dia ngerasa kayak semuanya tuh berantakan, karena sekarang saat ini mungkin saja semua yang dia rencanakan itu tidak berjalan seperti yang dia mau ya. Dan tanpa kamu dia merasakan energi kesepian ya. Ada energi kesepian, ada energi kekecewaan ya. Dimana sangat mungkin banget dia itu nggak punya supporter, dia nggak punya pendukung gitu loh ya. Yang dia rasakan ke kamu, sebenarnya dia ngerasain belahan jiwa ya. Dengan banyak pertunjukan tadi Sora bilang, hanya tadi kamu udah lihat situasi dia, banyak tekanan, banyak konflik, banyak stres tuh. Dia tuh pengen bisa kasih kebahagiaan, baik materi ataupun non materi, dan dia menyadari saat ini dia belum bisa memberikan itu ke kamu. Jadi makanya sangat mungkin dia ngindar, karena dia merasa aku belum bisa nih kasih kamu situasi atau keadaan yang lebih baik, belum bisa mungkin memberikan waktu yang cukup sama kamu, mood dia juga berantakan gitu ya. Jadi kayak ya semua-muanya tuh seperti keadaan dengan perasaan tidak saling kondusif, tidak saling mendukung. Pertanyaannya, lalu apa yang akan terjadi berikutnya sama hubungan ini gitu ya. Pertanyaannya selalu seperti itu.
ada energi evidence ya, akan banyak hal-hal yang terbuktikan atau terlihat dengan waktu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kamu cukup untuk melihat dan membuktikan pembacaan Sora ini dengan waktu gitu ya. Kamu akan bisa lihat nanti kenyataannya seperti apa. Orang ini akan berjalan dengan waktu membuktikan apakah memang perasaan dia nyata sama kamu atau memang sebenarnya enggak. Ya. Di sini ada energi gain ya. Artinya sangat mungkin hubungan ini itu sedang harus berproses. Ya, kamu bisa lihat sendiri segala sesuatu itu sedang berproses. Kenapa? Akan ada situasi yang lebih gaining, ada perbaikan, ada ke arah lebih bagus gitu ya. Hanya saat ini segala sesuatu itu penuh dengan misteri karena dalam situasi yang belum jelas, dalam situasi yang tidak menentu ya. Jadi yang Sora cuma bisa bilang situasi ini akan membaik nantinya, tapi memang masih banyak hal-hal yang belum bisa terlihat jelas gitu ya teman-teman. Tapi kartu Sora menyarankan kamu untuk tenang dan damai. Ketika kamu tenang dan damai, sangat mungkin banget kamu bisa lebih kondusif situasinya menghadapi hal ini ya. Karena sangat mungkin banyak dari kalian yang berpikir mungkin banget ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, dan orang ketujuh gitu ya. Kamu berpikir dia nggak serius, apakah mungkin dia nggak serius, apa mungkin dia masih senang bermain-main gitu ya. Padahal sebenarnya apa yang dia rasakan tuh hampir mirip dengan apa yang kamu rasakan. Ya kalau yang Sora lihat di sini, kalaupun ada energi orang ketiga, Sora sih ngeliatnya sangat-sangat low ya, walaupun memang ada competition, ada orang ketiga gitu ya, tapi lebih kepada memang dia nggak siap gitu loh untuk saat ini serius relationship dan sebagainya. Apalagi dia masih punya tanggung jawab ya. Ada yang dia harus tanggung jawab sama anaknya karena dia single parent, atau kalau kamu yang single parent dia harus bertanggung jawab sama anak kamu gitu loh ya, kalau jadi pasangannya dia. Itu sih yang Sora cuma bisa bilang. Orang ini punya energi mirroring sama kamu. Saran buat kamu apa? Teman-teman, saat ini orang ini belum siap untuk komitmen penuh ya. Jadi kalau memang kamu menginginkan kejelasan dengan suatu komitmen, saat ini orang itu belum bisa, karena dengan penjelasannya tadi panjang lebar udah Sora jelasin ya. Tapi dia punya harapan, dia punya impian untuk bisa nanti punya relationship yang berkomitmen sama kamu. Tapi memang pada saat ini belum siap. Tapi kamu akan lihat situasi mungkin sekali membaik. Balik lagi, coba cari energi diri untuk lebih tenang, lebih positif gitu ya, untuk bisa lebih jelas gitu ya, mendapatkan kestabilan gitu ya. Dan kalau memang kamu mau sama orang ini, kamu harus bisa menerima situasinya. Ya, kamu harus bisa menerima situasinya bahwa dia butuh waktu untuk stabil. Tapi balik lagi, apapun keputusan yang mau kamu ambil dulu waktu untuk bertenang diri. Jadi jangan ambil waktu untuk terburu-buru, karena kenyataannya situasi yang sangat rumit dan complicated seperti ini memang tidak bisa ditangani langsung dengan sikap yang reaktif. Itu intinya kalau dari Sora ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot seperti ini, Sora buatkan video dengan lihat lebih jelas, Sora bukakan semua kartunya, kelihatan dengan clear gitu ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu yang berada di Jakarta dan sekitarnya mau ketemu sama Sora langsung juga boleh, atau mau online juga bisa. Khususnya buat yang susah janjian waktu gitu ya, beda negara, beda waktu, atau sibuk banget, atau senang nonton diulang-ulang, boleh pesan paket video seperti ini. Atau kalau kamu pingin, aduh Sora aku punya panggilan kayaknya pengen belajar deh, silahkan. Itu juga bisa kalau berjodoh belajar sama Sora ya. Dibimbing, dimasukkan ke dalam grup, jadi bisa belajar terus ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Bazi punya detail yang cukup mendalam, sehingga Bazi itu bisa kasih detail yang sangat-sangat baik ya. Kristal Sora yang baru sedang dalam proses pemesanan dan sedang dalam proses untuk Sora buat, dan kabar baiknya aku ada upgrade ilmu baru. Jadi mungkin sekali gerang energi yang aku buat akan terus terupdate energinya ya. Program-programnya aku buat terus yang terbaik karena aku ada latihan juga. Untuk teman-teman yang pengen di healing ya, treatment, mungkin punya banyak luka, marah, kecewa dan sebagainya, silahkan untuk segera menghubungi Sora. Juga ada bisa bikin program healing untuk kamu ya. Cek Sun Moon Rising, ada Libra, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Aquarius, ada Capricorn, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun Moon Rising Venus.
atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke. Kita lihat. Oke. Untuk teman-teman yang masih terus galau, yuk coba teman-teman untuk belajar meditasi. Ya, meditasi itu sangat membantu. Jadi jangan terus-menerus berada dan berkutat dalam energi kesedihan. Jadi memang itu harus di-healing. Salah satunya harus diputuskan energinya kalau ada kemelekatan, ya. BOPA NTJZ DZP CIK IKMA BO. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu personal readingnya, ya. Bye-bye.